Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Andi Setiawan, mahasiswa semester 2 Universitas Pamulang Serang. Video ini saya buat dalam memenuhi tugas pendidikan agama Islam. Kemudian pada kesempatan ini saya akan menyampaikan topik penting dan relevan dalam kehidupan berbangsa dan beragama, yaitu tentang konsep kerjasama umat beragama atau yang kita sebut toleransi. Indonesia adalah negara yang sangat kaya akan keberagaman, baik agama, suku, budaya, maupun bahasa. Oleh karena itu, toleransi dan kerjasama antar umat beragama menjadi kunci untuk menjaga keharmonisan hidup dalam bermasyarakat. Tentunya, untuk menjaga keharmonisan hidup dalam masyarakat, kita harus mengetahui tentang pengertian toleransi dan kerjasama antar umat beragama. Di sini toleransi merupakan sikap saling menghormati dan menghargai perbedaan, termasuk dalam hal agama, tanpa harus mencampur adukan keyakinan tentunya ya. Artinya, kita tetap teguh pada kepercayaan masing-masing, namun tetap membuka ruang untuk hidup berdampingan secara damai dengan pemeluk agama lain. Toleransi tidak menuntut kita untuk menyamaikan keyakinan, melainkan mengajak kita untuk memahami bahwa perbedaan adalah bagian dari kekayaan bangsa yang harus dijaga dan dihargai bersama. Sedangkan kehidupan antar umat beragama berarti berkolaborasi dalam hal-hal sosial, kemanusiaan, dan kehidupan bermasyarakatan tanpa melanggar prinsip-prinsip keimanan. Ini mencakup kegiatan seperti gotong royong, membantu korban bencana alam, menjaga lingkungan, serta mendukung program-program sosial demi kebaikan bersama. Kerjasama ini tidak mempersoalkan perbedaan keyakinan, melainkan menekankan nilai-nilai universal seperti kasih sayang, kepedulian terhadap sesama, keadilan, yang dapat memperkuat persatuan dan kesatuan di tengah keberagaman Indonesia. Kemudian landasan toleransi dalam Islam. Islam merupakan agama rahmatan lil alamin yang membawa rahmat bagi seluruh alam. Yang artinya umat Islam membawa perdamaian, menjalin hubungan harmonis dan menjadi teladan bagi menghargai perbedaan keyakinan di tengah masyarakat Indonesia yang majemuk. Ada beberapa landasan utama tentang toleransi dalam Islam. Yang pertama disebutkan dalam Al-Quran, surat Al-Hujurat ayat 13, yang artinya, wahai manusia, kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku, supaya kamu saling mengenal. Ayat ini mengajarkan bahwa perbedaan suku, bangsa, dan latar belakang adalah kehendak Allah. Bukan untuk dipertentangkan, melainkan untuk menjadi sarana saling mengenal, memahami, menjalin hubungan harmonis. Ini adalah dasar penting dalam membangun sikap toleransi dan kerjasama antar umat beragama dalam kehidupan bermasyarakat. Kemudian yang kedua, dalam Al-Quran surat Al-Kafirun ayat 6 yang berarti untukmu agamamu dan untukku agamaku. Artinya, surat ini menegaskan bahwa prinsip toleransi dan saling menghormati pilihan agama masing-masing. Rasulullah SAW juga bersabda atau mencontohkan, bersama antar umat beragama melalui piagam Madinah yang berisi kesepakatan hidup berdampingan secara damai antara umat beragama Islam, Yahudi, dan Nasrani di Madinah pada saat itu ya.
Dalam piagam ini, umat Islam, Yahudi, dan Nasrani sepakat untuk hidup berdampingan, saling menghormati, bekerjasama, menjaga keamanan dan keadilan tanpa mengganggu keyakinan satu sama lain. Piagam Madinah ini menjadi bukti nyata bahwa Islam menjunjung tinggi toleransi, keadilan, dan kerjasama antar umat beragama dalam kehidupan bermasyarakat. Kemudian landasan hukum di Indonesia dalam konteks berbangsa. Pertama ada Pancasila, pada sila pertama yang berbunyi tentang ketuhanan yang Maha Esa. Sila pertama ini menegaskan bahwa bangsa Indonesia menjunjung tinggi kepercayaan kepada Tuhan sesuai dengan keyakinannya masing-masing. Kemudian sila ketiga yang berbunyi Persatuan Indonesia. Persatuan Indonesia menekankan pentingnya menjaga kesatuan bangsa di tengah keberagaman, termasuk perbedaan agama. Nilai-nilai ini mengajarkan bahwa meskipun kita memiliki keyakinan yang berbeda, kita tetap satu sebagai bangsa Indonesia. Persatuan ini tidak berarti menyamakan semua perbedaan, tetapi menghargai keberagaman sebagai kekuatan untuk membangun kehidupan yang rukun, damai, dan harmoni. Yang ketiga, dalam Undang-Undang 45 tahun pasal 29 ayat 2, negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing. Yang artinya negara menjamin hak setiap warga negara untuk memeluk dan menjalankan ajaran agamanya. Ini dilakukan untuk mendukung kerjasama antar umat beragama dan terciptanya kerukunan dan kesatuan nasional. Beberapa contoh nyata kerjasama antar umat beragama yang telah dilakukan di Indonesia. Contohnya seperti membantu korban bencana alam, membersihkan lingkungan bersama, donor darah, menghadiri undangan pernikahan, kegiatan sosial lainnya. Nah, tentunya kegiatan-kegiatan ini tidak memandang agama apa. Semua ini mewujudkan dari ajaran Islam yang menekankan ukhuwah Islamiyah, yakni persaudaraan antar umat manusia, di mana Islam mengajarkan kasih sayang, tolong menolong, dan hidup damai dengan siapapun tanpa harus mengorbankan akidah. Sebagaimana firman Allah dalam Quran surat Al-Mutahanah ayat 8 yang berbunyi, yang berarti, sesungguhnya Allah tidak melarang kamu untuk berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tidak memerangimu karena agama. Nilai-nilai ini yang menjadi fondasi kuat bagi umat Islam dalam membangun kerjasama dan toleransi yang kokoh dalam kehidupan berbangsa. Batasan toleransi dalam Islam. Toleransi adalah nilai luhur dalam Islam, namun Islam juga memberikan batasan-batasan agar toleransi tidak melampaui prinsip-prinsip akidah dan syariat. Islam mengajarkan hidup damai dengan semua umat, namun tetap menjaga keimanan dan identitas keislaman. Islam melarang mencampurkan akidah. Umat Islam tidak dibenarkan mengikuti upacara keagamaan agama lain. Namun, berbuat baik dan adil terhadap siapapun tetap menjadi kewajiban seorang muslim. Toleransi ini dan kerjasama antar umat beragama bukan sekadar nilai sosial, tapi juga mencerminkan dari keimanan yang matang. Islam tidak hanya mengajarkan tentang tata cara beribadah, namun juga menanamkan pentingnya hidup rukun, saling menghargai, dan menciptakan perdamaian di tengah-tengah keberagaman.
Sebagai generasi muda, kita memiliki peran penting untuk menjadi agen perubahan. Mari kita menjadi pelopor perdamaian dimanapun kita berada. Menjaga kerukunan, baik di lingkungan pekerjaan, di kampus, masyarakat, maupun media sosial. Menolak segala bentuk intoleransi dan kekerasan. Karena itu bertentangan dengan nilai-nilai Islam dan Pancasila. Sebagaimana dikatakan, perbedaan adalah rahmat dan toleransi adalah jembatan menuju persatuan. Mari kita jaga persatuan dengan semangat ukhuwah demi Indonesia yang damai dan berkeadaban. Mungkin cukup sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.